Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai perkalian bilangan bulat edisi 1. Ya. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Saya lihat oke, kalian sudah bisa ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi perkalian. Nah, pada operasi perkalian ini saya akan menggunakan simbol yang sama pada operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu lingkaran hijau itu melambangkan positif 1 dan lingkaran merah itu melambangkan negatif 1. Oke, kita lanjut. Yang bagian pertama, kita akan pelajari tentang perkalian bilangan positif dikali dengan bilangan negatif. Ya. Contoh yang pertama, di sini positif 3 dikali dengan negatif 4. Nah, apa sih artinya perkalian? Setahu saya, ya, kamu sudah belajar dari kelas 2 bahkan ya, kayak kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya, apalagi kelas 5 gitu ya, udah belajar tentang perkalian. Saya asumsikan kamu sudah paham sekali konsep perkalian, ya. Oke. Nah, tapi saya ulang kembali. Artinya, ya, 3 dikali minus 4 itu artinya adalah 3 grup terdiri dari negatif 4. Ya. Dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Jadi gambarnya biar kamu lebih paham lagi saya nyatakan dengan gambar. Ya, berarti ada 3 grup. Lambang kotak putih ini adalah grup. Sedangkan yang merah-merah ini adalah anggotanya. Ya. Saya ulangi, lambang putih ini adalah grup, lalu yang merah-merah ini adalah anggotanya. Lingkaran merah ini adalah anggotanya. Nah, di sini arti dari 3 kali minus 4 itu adalah 3 grup terdiri dari negatif 4. Berarti ada 3 kelompok, ya, yang anggotanya adalah negatif 4. Negatif 4 berarti lingkaran merah. 1, 2, 3, 4. Benar ya? Ini satu grup terdiri dari negatif 4. Lalu ini 2 grup, lalu ini adalah 3 grup. Nah, artinya seperti ini ya perkaliannya. 3 dikali negatif 4. Berarti berapa hasilnya? Kita hitung semua lingkaran merah yang ada di sini. Di dalam 3 anggota ini. 3 grup ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lingkaran merah. Berarti, ya, hasilnya adalah negatif 12 di sini. Ya. Nah, dari metode ini dijelaskan bahwa bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, ketika positif kamu kalikan negatif, hasil keseluruhannya ini adalah negatif. Ya, merah semua, nggak ada hijaunya kan? Nah, secara matematis kita tulis begini, 3 dikali 4, 3 dikali minus 4, sama dengan minus 4 ditambah minus 4 ditambah minus 4. Hasilnya minus 12. Ya, jadi positif 3 dikali negatif 4, itu hasilnya negatif 12. Positif dikali negatif. Ya, negatif 12. Oke, gampang kan? Nanti kalau masih kurang jelas, kamu bisa mundurin lagi videonya, kamu ulang lagi. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, kita akan bahas tentang positif dikali negatif lagi, ya. Di sini saya punya 5 dikali negatif 2. Apa artinya 5 dikali negatif 2? Artinya adalah ada 5 grup terdiri dari negatif 2. Ya. Berarti kita punya 5. Nih, satu grup. 5, satu grup ini adalah yang warna putih ya. Kotak putih ini satu grup, tapi anggotanya ada 2. Lingkaran merah, karena negatif 2. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini adalah 5 grup terdiri dari negatif 2. Ya. Berapa hasilnya? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lingkaran merah. Nah, dari metode gambar sudah jelas bahwa perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Jadi 5 dikali minus 2, negatif 2, itu hasilnya adalah nih, yang dihasilkan adalah lingkaran merah saja, nggak ada lingkaran hijaunya. Berarti jawabannya adalah, ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada cara matematisnya lagi. 5 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2, gitu ya. Hasilnya adalah negatif 10. Oke, nih hasilnya negatif 10. Oke, ya, positif dikali negatif hasilnya negatif. Ini pembuktiannya dari gambar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya.
Ini ada negatif dikali positif, bilangan negatif dikali positif. Kalau yang awal tadi bilangan positif dikali negatif. Nah, sekarang saya balik, bilangan negatif dikali positif, hasilnya sama atau beda, gitu ya. Contoh ketiga, negatif 2 dikali 5. Tadi 5 dikali negatif 2, sekarang negatif 2 dikali 5. Apakah hasilnya beda? Lihat. Nah, negatif 2 dikali 5 ini sama dengan 5 dikali negatif 2. Kenapa bisa bilang sama dengan? Karena menggunakan sifat komutatif pada perkalian. Ini sifat komutatif ya. Kita sudah pelajari sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang kita pelajari sifat komutatif pada perkalian ya. Artinya tetap sama, yaitu ada 5 grup terdiri dari negatif 2. Jadi ternyata negatif 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 2. Berarti kita bisa artikan juga 5 grup terdiri dari negatif 2. Sama kayak tadi. Berarti ada 5 grup. Nah, dari metode gambar sudah jelas bahwa perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Begitu. Ya. Jadi berlaku sifat komutatif. Kenapa bisa dibolak-balik gini? Contohnya 3 dikali 2, berapa hasilnya? 6. Nah, 2 dikali 3, 6. Ya, dibolak-balik itu sama perkalian. Oke? Jadi negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, ini cara matematisnya ya. Negatif 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 2. Ini sifat komutatif. Lalu 5 dikali negatif 2 artinya ada 5 negatif 2-nya dijumlahkan sebanyak 5 ya. Ada 5 grup terdiri dari negatif 2 gitu. Jadi negatif 5 ditambah negatif 2, tambah negatif 2, tambah negatif 2, tambah negatif 2, sama dengan negatif 10. Jadi negatif 2 dikali positif 5 hasilnya negatif. Kita lanjut. Negatif dikali positif lagi. Misal contoh yang keempat, kita negatif masih dikali dengan positif. Ya, di sini saya punya negatif 7 dikali 3. Ya, negatif 7 dikali negatif 3. Nah, berlaku juga sifat komutatif pada perkalian. Ya, negatif 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali negatif 7. Ya, artinya ada 3 grup terdiri dari negatif 7. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita gambarkan ya. Berarti ada 3 grup. Anggotanya minus 7. Ada 7 lingkaran merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lingkaran merah ya. Ini grup yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grup kedua juga memiliki anggota negatif 7. Lalu grup yang ketiga sama ya. Memiliki anggota sebanyak negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ini hasil perkaliannya ya. Jadi 3 dikali negatif 7 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hasilnya adalah 21 lingkaran merah. Artinya ya, dari metode ini dijelaskan bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, jadi negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, secara matematis seperti ini, 3 dikali minus 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali minus 7. Lalu 3 dikali minus 7 itu sama dengan minus 7 ditambah minus 7 tambah minus 7. Ada 3 kali, ya. Sama dengan negatif 21. Ini gampang. Oke. Ya, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang negatif dikali dengan negatif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Itu hasilnya berapa ya? Contoh yang kelima. Di sini ada saya punya contoh minus 3 dikali minus 1. Ya. Coba kita lihat komutatifnya ya. Negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 dikali negatif 3. Ternyata dibolak-balik hasilnya bentuknya tetap negatif kali negatif. Kita belum pernah menemukan hasil seperti ini ya, bentuk seperti ini ya. Bilangan negatif dikali bilangan negatif. Nah, perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif dibolak-balik bentuknya tetap sama, berbeda dengan dua bentuk perkalian yang sebelumnya.
Lalu bagaimana kita mengetahui hasil perkalian dari perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif? Oke, perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini metode pertama. Di bagian sebelumnya kita sudah belajar bahwa hasil dari positif dikali positif adalah positif. Contohnya ini apa ya? 3 dikali 2, berapa itu? Positif 3 dikali positif 2, 6 ya. Itu kan yang gampang yang kalian pernah pelajari. Lalu 2 dikali 3, 6 juga gitu ya. Jadi positif kali positif adalah positif. Lalu tadi sudah belajar positif dikali negatif itu negatif, dan negatif dikali positif hasilnya juga negatif. Nah, di sini saya punya garis bilangan, tapi simpen dulu aja ya. Ini nanti kita akan pakai. Nah, coba kalian amati yang ini. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Kenapa? Lihat di sini. Tadi kita sudah buktikan ya. Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti negatif 4. 2 dikali 2 gitu ya. 4. Negatif 4. Negatif 2 dikali 1. Negatif 2. Nah, negatif 2 dikali 0. 0. Nah, sekarang saya punya lagi nih. Negatif 2 dikali negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 3. Kalian lihatin ya, saya bikin ini 2, 1, 0, minus 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini gambar apa sih? Urutan apa sih ini? Ini urutan dari garis bilangan nih loh. Sama nggak urutannya? Dari 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan, dan seterusnya kan? Ya, ini pola dari garis bilangan. Nih, ini pola dari garis bilangan. Nah, kalau kamu amatin, jawabannya juga, lihat. Ya, lihat. Ini negatif 4. Habis itu negatif 2. Dari negatif 4 ke negatif 2. Habis itu dari negatif 2 ke 0. Nah, kira-kira habis 0 berapa? Ke 2 dong. Berarti negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya 2. Ya. Nah, lalu habis dari 2 kemana? Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Lalu dari negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya menjadi 6. Oke, amati ini ya baik-baik ya, polanya ya. Lihat jadi minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6. Ini garis bilangan nih sebenarnya ya. Nih gambar dari garis bilangan. Kalau ini masih bingung, coba amati yang ini lagi. Sekali lagi ya. Coba sekarang saya pakai negatif 1. Negatif 1 dikali 2. Positif ya, negatif dikali positif nih. Hasilnya negatif 2. Lalu negatif 1 dikali 1. Hasilnya negatif 1. Lalu negatif 1 dikali 0. Hasilnya 0. Negatif 1 dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 2. Negatif 1 dikali negatif 3. Hasilnya berapa ini? Coba kira-kira berapa nih? Lihat. Coba lihat polanya. Ini negatif 2. Habis negatif 2, negatif 1. Habis negatif 1, 0. Nah, kira-kira di sini berapa? Negatif 2, 1, 0. Coba lihat di garis bilangannya. Negatif 2, habis itu negatif 1, habis itu 0. Habis itu berapa? 1. Habis 1, kira-kira negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya berapa? 2. Lalu 3. Dan seterusnya ya. Lihat. Nah, dari contoh ini yang saya lingkarin ini, kita amati apa? Ternyata negatif dikali negatif hasilnya adalah, polanya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya polanya positif. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa negatif dikali negatif sama dengan positif. Mengerti anak-anak? Ya, dapat dari mana negatif kali negatif sama dengan positif? Nih, dari pola yang dihasilkan. Ternyata pola kalau kita perkalian negatif dengan bilangan berurut gitu ya, dengan garis bilangan, itu hasilnya memiliki pola seperti ini. Garis bilangan juga gitu ya. Oke, lanjut ke bentuk metode selanjutnya. Metode yang kedua. Amati lagi. Nah, pertama, 2 dikali 0. Hasilnya 0. Jangan lupa, ada yang bilang 2 dikali 0 sama dengan 1. Itu salah ya, sesat. Itu logikanya tersesat kalau hasilnya 1. Bilangan apapun dikali 0 hasilnya 0. Jangan 1.
Berlaku juga untuk negatif 2 dikali 0, hasilnya 0. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan sifat distributif. Nah, sekalian saya kenalkan ya sifat distributif itu apa. Nih, sifat distributif seperti ini. Ya, misalkan perkalian ya, A dikali dalam kurung B tambah C. Nah, bentuk perkalian dalam kurung seperti ini, ya ini ada caranya mengalihkannya. Ya, cara mengalihkannya kalau B tambah C dikali dengan A dikali A ini ya, ada caranya, yaitu A dikali B, A dikali C. A dikali B, A dikali C. Begini bentuknya. Ini namanya sifat distributif. Sifat ini jangan dilupakan ya, sifat asosiatif, komutatif, distributif. Ini akan kalian pakai bahkan sampai terus-menerus sampai kuliah bahkan ya. Sifat-sifat ini diulang-ulang terus ini ya. Oke, contohnya. Kita lihat, misalkan nih, 2 dikali 3 tambah 4. Kenapa sifat distributif ini sama? Bisa ada ini ya. Coba kita lihat penerapannya ya. 2 dikali 3 tambah 4. Nah, berarti 2 dikali 3 dan 2 dikali 4. Ya. Nah, 2 dikali 3, 6. Ditambah, ini jangan lupa ditambah ya. 2 dikali 4, 8. Nah, 6 tambah 8 berapa? 14. Ternyata, coba kita lihat di sini. Misalkan kita kerjakan dulu dalam kurung. 3 tambah 4 berapa hasilnya? 7. Nah, 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, jadi bentuk perkalian ini ya, mau ditambah dulu di dalam kurung, ya, mau dalam kurung terlebih dahulu, atau baru perkalian, atau di perkalian dulu, ya, baru ditambahkan, ternyata hasilnya sama gitu ya. Ingat dalam kurung ya, ini ada dalam kurung. Kalau nggak ada dalam kurungnya salah. Harus ada dalam kurungnya. Ya, hasilnya sama. Nah, sifat ini akan kita gunakan. Misal nih, minus 2 dikali 0, hasilnya 0. Bener ya? Nih, minus 2 dikali 0, hasilnya 0. Bilangan apapun dikali 0, hasilnya tetap 0. Lalu, lihat apa yang berubah. Ini negatif 2 nih, saya kasih warna merah nih, biar kamu lebih paham di otak kalian, lebih gampang kan negatif itu merah gitu ya. 0 ini saya ubah menjadi 2 ditambah minus 2. Sama ini sebenarnya, ya positif sama negatif kan ketemu kemarin jadinya negatif ya. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya 2 dikurang 2 sama dengan 0 kan. 2 hijau, 2 merah. Berarti 0 hasilnya kan? 0. Lalu kita gunakan sifat distributif ini. Kita kalikan. A dikali B, berarti minus 2 dikali 2. Lalu ditambah A dikali C, berarti minus 2 dikali minus 2. Bentuk ini ya. Nah, minus negatif 2 dikali positif 2, hasilnya apa? Tadi di pelajaran sebelum ini. Negatif 4. Ya. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya, 2 kali 2, 4. Berarti negatif 4 ditambah berapa? Ayo, biar sama dengan 0. Lihat ya nih, 0-nya konsisten ya. 0 sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, sekarang kamu pikirkan, negatif 4 ditambah berapa hasilnya 0? Saya ulangi, negatif 4 ditambah berapa hasilnya 0? Ditambah positif 4. Nah, jadi negatif 4 ditambah 4 ini hasilnya 0. Nah, 4 ini dari mana sih hasilnya sebenarnya? Ternyata 4 ini kalau kita telusuri, dia ini berasal dari sini. Negatif 2 dikali negatif 2. Nih. Jadi kalau negatif 2 dikali positif 2 itu negatif 4. Nah, karena ternyata negatif 2 dikali negatif 2 yang pas, ya, yang menyesuaikan 0 ini adalah positif 4. Jadi, dari sini kita simpulkan bahwa negatif dikali negatif sama dengan positif. Begitu. Oke? Coba contoh yang kelima. Nah, tadi contoh yang kelima tadi kita belum jawab ya. Sekarang kita jawab. Negatif 3 dikali negatif 1. Jawabannya tadi kita ada punya berapa? Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3. Ini jawabannya ya. Negatif dikali positif. Oke, kesimpulan. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif.
Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif 5 dikali positif 6 sama dengan positif 30. Positif 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Negatif 5 dikali positif 6 sama dengan negatif 30. Dan yang terakhir, negatif 5 dikali negatif 6 sama dengan positif 30. Saya harap dari video ini kalian bisa mengerti dan memahami dengan baik ya, dengan mudah. Jika masih belum jelas, coba kalian ulangi videonya dengan baik, lalu kerjakan soal latihan dengan baik juga. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kamu tulis di kolom komentar atau kalian bisa hubungi saya secara pribadi ya lewat email. Oke, sampai di sini. Terima kasih.